apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus wujud daripada Elohim, berbeda kan aku bilang. Kita semua mau pergi kepada Elohim. Elohim tidak terlihat, tidak terhampiri. Bagaimana agar kita bisa sampai kepada Elohim, agar kita tidak tersesat? Maka Elohim mengutus utusannya datang ke dunia. Supaya utusannya ini menunjukkan jalan kepada kita agar kita sampai kepada Elohim. Apa maksud daripada jalan? Yaitu pengajaran-pengajarannya. Ketika Anda mau datang ke tempat saya, Anda tidak tahu jalan. Saya utus Budarni ke tempat Anda. Ketika Anda mengira bahwa Budarni itu adalah saya, itu pemahaman yang salah. Kita semua mau pergi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat terhampiri, Tuhan tidak dapat dilihat, maka Tuhan mengutus utusannya datang ke dunia untuk menunjukkan jalan kepada kita. Begitu utusan Tuhan datang kepada kita, kita mengira bahwa utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Utusan presiden bukanlah presiden. Utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Pertanyaan terakhir. Yesus ini diutus oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus ini wujud daripada Elohim itu sendiri. Ibrani 1 ayat 3. Bukan itu pertanyaan saya. Tunggu dulu. Bukan, tunggu dulu. Yesus ini bukan utusan seperti para nabi, seperti Pak Musa, Abraham, bukan Henok, Elia, bukan gitu dia. Beda dengan Yesus. Yesus ini adalah kecerdasan. Iya, tunggu dulu. Yesus ini adalah kecerdasan. Yesus ini adalah firman Elohim itu sendiri. Nah, yang nyatalah dia mengambil. Tunggu dulu. Elohim ini mengambil rupa manusia. Jadi dia mengambil hamba, menjadi taat sampai mati, menjadi seorang manusia lah dia turun ke bumi. Itunya Yesus. Beda dengan para nabi yang lain. Instruksi boleh? Instruksi boleh? Boleh, silakan. Pak Pendeta tadi sempat dengar ya, bahwa Budarni mengatakan bahwa Yesus itu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Sepakat? Sepakat? Kalau saya memberikan ayat kata Elohim sama, Budarni percaya atau tidak? Kata Elohim bukan kata saya. Kata Elohim. Kata Elohim, Yesus itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Anda percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau saya tunjukkan pakai data Elohim. Percaya atau tidak? Coba Anda buka ulangan 18:18. Buka ulangan 18:18. Baca ulangan 18:18. Ya. Ini Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Yang pasti saya sudah kasih dari Sang Maha Pencipta. Silakan. Ulangan 18:18. Apa kata Elohim di situ? Aku akan mengutus katanya, iya kan? Seorang seperti ya. Ulangan 18. Apa? Seorang nabi akan kubangkitkannya. Ulangan 18. Ya, ini 18. Ini ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu nubuatan. Sabar. Itu nubuatan. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu yang sama seperti kamu. Sama apa beda? Kata Elohim. Jujur. Iya, yang sama seperti kamu. Sama. Ya. Sama seperti kamu. Kamu itu siapa? Musa, betul? Musa. Musa sama. Berarti menurut Elohim Yesus sama dengan Musa atau tidak? Sama-sama menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir. Iya, kalau Yesus tunggu dulu. Kalau Yesus menyelamatkan umatnya dari kutuk dosa, sama. Kita lihat sama-sama menyelamatkan. Iya Budani. Kita lihat nubuat kan itu kan itu kan nubuatan. Kita lihat penggenapan. Saya izinkan saya kasih 2 dalil, setelah itu baru kita lihat apa Budani tanggapi ya. Nih.
akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Baca Yohanes 12:49-50. Ayat Yohanes 12:49-50. sampai 50. Plus 12. Yohanes 12:49-50. Aku akan, dia tadi kan dia mengatakan, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Baca Yohanes 12:49-50. 49 ini dia. Ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Iya, Ya. teputan. Lanjut. Ya. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke, poin yang terakhir, jujur sama saya, jujur sama 7,6. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Pemberi firman. Tuhan pemberi firman. Oke, ingat, Tuhan sang pemberi firman ya. Baca Yohanes 17:8. Yohanes. 17:8. Wah, semua dihafal si loading tapi nggak tahu kemana tujuannya. Baca. Yohanes 2. Tadi Yohanes 12 ayat berapa itu tadi ya? 50 ya? 50 sampai 40, 49 sampai 50. Sekarang baca Yohanes Itu 17:8. tadi. Ingat. Iya. Tuhan pemberi firman ya. Tuhan pemberi firman tadi Ayat lisan yang 8. keluar dari Budarni. Baca Yohanes 17:8. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 8. Ayat 8. 7 dulu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yesus menerima, berarti sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti tugas Tuhan itu sang pemberi firman. Berarti Yesus menerima firman dari Tuhannya kan? Ya. Terus? Yesus menerima Pertanyaan. firman dari Tuhannya. Ya, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya itu percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, berarti apakah utusan presiden adalah presiden? Bukan. Bukan. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus wujud daripada Elohim, berbeda. Kan udah aku bilang berbeda. Yesus ini datang daripada Elohim itu sendiri.